Mau rapat dulu. Ya, kita kembali lagi bersama Cokole Channel. Kita mau ke arah Gunung Bunder. Kita mau eksplor apa aja yang ada di sana. Kita sekarang sudah nyampe Terminal Laladon Bogor. Kita terus lurus, nanti pertigaan tetap lurus ya. Ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke Yasmin. Kita ambil yang lurus ke arah Ciampea, Luiliang, Casinga. Di pertigaan ini sepertinya macet. Ini jalan dari Bogor menuju ke Luiliang. Angkot banyak sekali di sini. Pada ngetem di kanan kiri jalan. Nah, ini yang sebelah kanan ini arah ke Yasmin ya. Bisa ke Parung, bisa lewat ini. Kita terus saja. Kita menuju ke kampus IPB dulu. Nah, kita ada pom bensin. Nah, depan sudah masuk Dramaga. Cirang ya. Ini daerah Cirang Dramaga. Cirang Dramaga itu ada rumah sakit. Ada dua rumah sakit. Yang satu, nah ini depan ini. Bentar. Nah, ini Medika Dramaga, rumah sakit Medika Dramaga. Yang pertama. Yang kedua, di depan sana nanti ada rumah sakit pemerintah, yaitu Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Depan situ, nah itu Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Rumah sakit ini pindahan dari yang di Jalan Semeru itu, Rumah Sakit Karya Bakti juga, dan sekarang di sana jadi RSUD yang di Semeru, Jalan Semeru itu, dan sampingnya ada Rumah Sakit Jiwa juga di situ. Jadi sebenarnya jalan ke sini ada jalan alternatif juga, jalan baru. Lewatnya tadi di belakang Terminal Laladon. Biasanya sini macet jalannya. Kalau hari Senin dan Sabtu itu biasa macet di sini. Nah, jalan alternatif tembusnya di sini. Nih, dari Terminal Laladon ya. Nah, angkot dari Laladon itu ada berbagai jurusan ya, kabupaten, kota kabupaten itu ke Luiliang, Casinga, ada yang ke Ciampea, terus ke Ciherang juga ada, ke Segok ada juga, ke daerah-daerah kabupaten.
Nah, ini kampus dalam nih, kalau masuk ke kanan ini. Sekarang udah bersih. Dagang kaki limanya, lapaknya itu dibersihin. Jadi yang kemacetan dulu ya. Jadi sekarang sudah lancar di sini. Tapi kalau sore pulang kerja itu tetap jadi daerah macet di sini. Nah, itu dalam itu kampus IPB. Kalau liburan, mahasiswa liburan sepi. Kalau mahasiswa masuk, nah itu pagi macet, siang macet, sore macet. Nah, itu pintu masuknya kampus IPB. Sebelah kanan nih. Ini kampus IPB. Samping kiri ini banyak yang jualan buah-buahan. Macet ini di Cibanteng Proyek. Pertigaan Cibanteng Proyek tuh biasanya juga macet. Jadi jalan Bogor ke Liuliang itu setiap hari pasti macet. Nah, pertigaan itu soalnya jalannya kecil ini, tidak begitu lebar jalannya, dan pemekaran kota itu ke arah sini ya, ke arah Liuliang gitu. Jadi banyak perumahan-perumahan daerah sini. Jadi jalanan pasti macet. Kalau lancar tuh Bogor Liuliang ditempuh sekitar 40 menit lah. Naik motor ya. Kalau naik mobil mungkin ya 1 jam. Tapi kalau pas macet ya bisa 2 jam. Untuk mobil, kalau motor bisa selap-selip. Kalau untuk mobil itu parah-parahnya bisa 3 jam dari Bogor ke Liuliang. Itu jarak tempuh sekitar 20 km ya. 20 sampai 25 km lah. Jadi memang daerah padat di sini. Jalur Liuliang Bogor. Kita memasukin Cibanteng Babengket. Ini kebanyakan penduduknya bekerja sebagai pengrajin besi. Mereka bikin apa? Bekel-bekel itu yang buat rumah, teralis gitu. Kalau enggak bikin gelundungan yang buat mengolah emas itu. Nah, ini Cibanteng Babengket, pertigaan ini. Kita nanti masuknya ke Cikampak, pertigaan Cikampak, kita belok ke kiri. Di jalanan turun kita mendekati jembatan Cinangneng. Nah, ini jembatan Cinangneng. Pertigaan Cinangneng. Kalau belok kiri itu ke arah Tinjolaya.
sudah memasuki daerah Tegalwaru. Kalau Tegalwaru itu masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai pengrajin tas, pengrajin jaket. Dan mereka jual itu ke Jakarta ya, ke Mangga 2, Tanah Abang. Biasanya sudah ada bos-bosnya yang pengepulnya. Mereka tinggal jahit, bahannya udah dikasih dari bosnya. Nah, kita sebentar lagi sampai Warung Borong. Nah, depan sini Warung Borong, ini ada kantor kecamatan Ciampea. Sebelah kiri nanti ada kantor kecamatan Ciampea. Nah, ini sebelah kiri ya, kantor kecamatan Ciampea. Nah, ini pertigaan Warung Borong. Ke kanan itu ke Ciampea, bisa ke Parung juga lewat kanan itu. Kita masih melipir jalannya lewat pinggir ini karena macet. Ini ada SD, soalnya ini bubaran sekolah sepertinya ya. Di sebelah kanan itu ada sekolahan SD. Oh iya betul, itu depan situ tuh SD Bojong Rangkas. Nah ini, jadi menimbulkan kemacetan soalnya banyak angkot yang pada ngetem. SD 1 Bojong Rangkas. Nah, kita depan ini belok kiri ya. Kita masuk Cikampak, pertigaan Cikampak. Nah, ini kita belok kiri. Kita ke atas terus, lurus atas terus. Ini jalannya sudah agak menanjak ya, soalnya ini daerah kaki Gunung Salak. Nah, ini jembatan baru dibangun ini, tadinya longsor baru jadi. Ya, depan ini perumahan Puria Raya 1 nih. Perumahan Puria Raya 1. Dulu daerah sini kebon, tapi sekarang sudah rame ya. Masuk ke dalam. Puria Raya 2-nya di daerah Luwiliang. Dan mereka masih memekarkan terus wilayahnya sampai ke dalam. Jadi luas sekali Puria Raya 2. Termasuk Puria Raya 1 itu pemekarannya itu masih luas. Masih ke dalam-dalam. Depan ini juga ada perumahan masih baru mau dibangun. Ini kita masuk
daerah Cibuntu. Pemekaran wilayah Bogor nanti sampai sini ya. Ini masih banyak tuh lahan-lahan yang sudah dibebasin, baru mau dibangun. Makanya jalan William Bogor tuh semakin hari semakin tambah macet karena perumahan tambah banyak, tapi jalannya tidak diperlebar atau jalannya tidak ditambah. Ini juga sudah dibebasin tanah. Ini perumahan juga. Nah, kita sekarang memasuki daerah Pasar Selasa. Pasar Selasa itu dia ramainya setiap hari Selasa ya. Nah, disinilah mulai ramai kalau ada pasar Selasa. Kalau hari Selasa pasti daerah sini agak macet. Kalau dari pagi sampai siang, tapi siang ke sorenya sudah kembali normal. Nah ini sepanjang jalan ini kalau hari Selasa macet karena banyak pedagang jualan di pinggir-pinggir jalan. Kita sudah sampai Cipicung sekarang. Dan sebentar lagi kita sampai Segok. Segok itu pertigaan ya, kalau ke kanan itu ke arah Cibening, kalau lurus ke Gunung Bunder. Kita nanti ambil yang arah lurus. Nah, kita udah masuk Segok. Ke Gunung Bunder terus Cibatok belok kanan. Nah itu ya, kalau ke kanan sana ke Cibening. Ini jalannya nanjak. Sudah mulai nanjak ekstrim. Cuaca hari ini cerah dan sudah terasa dingin di sini. Terasa sejuk. Sepertinya buat ternak kuda ini ya. Stal kuda. Ya kita ini pertigaan, kalau ke kiri ini ke Tenjolaya, kita terus ke Gunung Bunder. Itu ada wisata Lembah Batu, Riverside, camping ground. Oh, banyak tempat wisata ya sini. Kita mau ke arah yang ke Gunung Bunder. Naik ke atas terus, ini jalannya nanjak terus.
Nanti kita ini menuju ke Pasar Rebo, Pasar Rabu. Depan itu ya udah kelihatan pila-pila, bukit-bukitnya sudah banyak perumahan, bukan perumahan sih, kampung ya. Nah, ini kita masuki Pasar Rabu. Ini walaupun terik matahari, tapi udaranya dingin. Sebentar lagi kita sampai ya ke tempat wisata Gunung Bunder itu. Nah, kita sudah mau memasuki wilayah tempat wisata Gunung Bunder. Kita harus bayar tiket dulu nanti sama parkir motor. Tempatnya bagus banget, sudah kelihatan ciri-ciri gunungnya, banyak pohon rindang. Ini hari biasa kelihatannya sepi ya. Nah, itu depan itu tempat loketnya. Kita akan masuk. Nah, ini menjadi pungut biaya nih. Ya, kita sudah mulai masuk ke tempat loketnya. Kita tanya dulu berapa ongkosnya. Oke Pak. Ya, berapa Pak ongkosnya Pak? Ongkosnya sebentar saya videoin dulu ongkos ini. Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dan tempat wisatanya banyak ya, Bray. Ada Bukit Kabayan, Curug Ciurang, Balong Kiara, Curug Batu Ampar, Kawah Ratu, Curug Ngumpat, Curug Pangeran, Balong Endah, Telaga Ratu. Baca sendiri deh, banyak banget. Ada orang 40. Satu motor 2 orang 45.000. Ke dalamnya bayar lagi Pak nanti? Masuk objek nanti bayar lagi Pak, ada yang 12.000, ada yang 15.000. Oh gitu ya. Setiap lokasi wisata itu ya? Iya betul Pak. Pakai kiris bisa Pak? Apa? Pakai kiris. Oke, jumpa lagi bagian kedua.